Tadi headernya kelamaan. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi kemarin kita udah bahas beberapa cara mengklasifikasikan data communication. Kita ketemu sama yang terakhir ini ya, yang namanya adalah media sharing teknik ya. 137 sudah kan ya, network access teknik. Ya, kita mulai aja. Di sini kita bicara tentang teknik yang namanya media sharing. Media itu berarti mengirimkan datanya, sharing adalah berbaginya gitu ya. Some transmission media provide more capacity than one user can use ya. The utilization of such media can be increased by allowing multiple user to transmit their data simultaneously, ya bacanya agak susah nih, or close to simultaneously gitu ya. Apa artinya? Beberapa media transmisi menyediakan kapasitas lebih dari yang dapat digunakan oleh satu pengguna. Jadi mediumnya satu, ya, media perantaranya satu, tapi bisa digunakan oleh banyak pengguna. Bisa gitu ya, bisa gitu. Tapi nanti juga ada media yang hanya bisa digunakan oleh satu orang, gitu ya, gantian makanya. Oke, jadi di sini bicara tentang bagaimana kita bisa berbagi media, gitu ya, teknik-tekniknya, ya. Kita ketemu sama di sini dikatakan three method exist for sharing such media among the user, which are as follow. Ada tiga metode ya untuk berbagi media ya, sharing medium gitu ya. Yang pertama adalah, catat ya, nggak usah dicatat ya, ada boleh buka PDF-nya di HP-nya, buka laptopnya gitu ya. Yang pertama namanya adalah frekuensi division multiplexing FDM ya. Di sini where the frequency spectrum of the medium is partitioned into multiple frequency block called channel. Ya, contohnya apa? Ya, gampangnya kayak TV kabel gitu ya. TV kabel kan ada channel-channelnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana satu frekuensi dibagi menjadi beberapa frekuensi. Jadi, secara bersamaan orang bisa mengirimkan data ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Ini adalah waktu ya. Oke. Ini adalah frekuensi. Frekuensinya dibagi kalau di sini jadi 4 ya. Ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4. Jadi user yang pertama menggunakan channel yang ini gitu ya. Di waktu yang bersamaan user 2 menggunakan channel yang kedua gitu ya. User ketiga menggunakan frekuensi yang ketiga ya. Kemudian user 4 menggunakan frekuensi channel yang keempat. Jadi satu medium ini dibagi menjadi beberapa frekuensi gitu ya. Maka 4 user secara bersamaan bisa menggunakan mediumnya. Itu namanya apa tadi? Frekuensi division multiplexing gitu ya. Ini dikatakan sebagai channel that are assigned to user who can use this channel simultaneously ya, without interference from each other. Apa sih Pak artinya? Frekuensi division multiplexing di mana spektrum frekuensi medium dipartisi menjadi beberapa blok frekuensi yang disebut sebagai channel yang diberikan kepada pengguna yang dapat menggunakan saluran ini secara bersamaan ya. Jadi poinnya adalah satu medium dibagi menjadi beberapa channel, maka beberapa user bisa menggunakan medium yang sama dengan frekuensi yang berbeda. Itu yang pertama ya, namanya apa? Frekuensi division multiplexing gitu ya. Ya kayaknya UTS-nya open note aja ya. Oke. Dikasih ini namanya reverse ini ya. Ini namanya logika terbalik ya. Saya kasih yang Anda mau itu ya. Iya. Ya mau nanya. Nah, yang kedua namanya time division multiplexing where transmission time is divided into non-overlapping time. Jadi kalau di sini apa namanya gambarannya adalah seperti ini ya. Ini adalah waktu ya, ini adalah frekuensinya. Nanti di sini ganti-gantian ya. Ya, user 1 gitu ya. Dia pakai frekuensinya, dia pakai mediumnya, dikasih waktu berapa menit, berapa detik gitu ya.
Jadi dia nggak bisa berbarengan gitu ya, tapi diberikan waktu tertentu gitu ya. Coba kita bahas. Time division multiplexing adalah where transmission time is divided into non-overlapping time slot that are assigned to user ya. Seperti ini. Transmission are staggered using a round robin method to schedule the transmission. Nanti ada metodenya ya, siapa yang boleh pakai gitu ya. Round robin itu sebenarnya gambarannya ya kayak ring topologi gitu ya, kayak token gitu ya. Tapi di sini lebih kepada penggunaan dari mediumnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya frekuensinya cuma satu, tapi masing-masing user nanti bergantian menggunakan channelnya gitu ya. Itu namanya apa tadi? Time division multiplexing. Jadi waktunya. Time division multiplexing di mana waktu transmisi dibagi menjadi slot waktu yang tidak tumpang tindih ya, gantian. Yang ditetapkan untuk pengguna. Transmisi terhuyung-huyung. Stagger ya, stagger menggunakan metode Rubin untuk menjalankan proyek. Stagger itu ya, round robin itu round itu per round. Round itu lingkaran ya. Robin itu round robin itu biasanya ya muter aja. User 1, user 2, user 3, user 4, user 5, user 6, user 1 lagi gitu ya. Ya, tapi bisa juga misalnya ada mekanisme oh di sini dibahas ya di bawah ya. Specifically when it is time for user to transmit, he uses the entire transmission medium ya. Jadi ketika dia dapat jatah waktunya maka dia menggunakan semua media transmisinya ya. Oke, nah yang tadi yang saya sampaikan ada dua jenis TDM ya, ada dua jenis TDM. Yang pertama adalah synchronous time division multiplexing, yang kedua adalah statistical multiplexing atau asynchronous time division multiplexing gitu ya. Ya, oke. Paham kan? Paham ya. Jadi belajar itu dua syaratnya ya. Apa belajar itu? Yang pertama, paham ketika dosen menjelaskan gitu ya, paham nih gitu ya, oh itu tadi, oh itu tadi gitu ya. Nomor dua apa, bisa mengerjakan ya tugas yang diberikan ya, yang diberikan siapa, yang diberikan dosen. Jadi kalau ada dosen ngasih tugas itu benar ya, karena dia sedang menggunakan metode yang kedua gitu, harus dibales gitu ya. Jadi ketika Anda paham aja nggak ada tugas itu kurang ini ya, kurang pengulangan gitu ya. Jadi harusnya tiap minggu ada tuh tugas gitu. Ya, ada berapa? Dua tadi. Yang pertama apa? Synchronous time division multiplexing where a time slot is dedicated to user whether or not the user has data to transmit. Gambarnya gimana, Pak? Kayak tadi round robin yang tadi gitu ya. Jadi misalnya ini ada user 1 di sini, ini ada user 2, di sini ada user 3, di sini ada user 4, di sini ada user 5. Nah, nanti user 1 dikasih jatah waktu nih. Ya, user 1 apakah dia akan mengirimkan data atau tidak, tetap diberikan jatah waktunya. Gitu ya. Itu sinkronus. Kalau sudah waktunya selesai, masuk ke yang kedua. Kedua mau mengirimkan data, ada jatah waktunya, silakan kirimkan. Yang ketiga dikasih jatah waktu lagi. Oh dia nggak mengirimkan data. Walaupun dia nggak mengirimkan data, tetap diberikan jatah waktunya. Seperti itu ya. Namanya apa tadi? Synchronous time division multiplexing. Yang kedua namanya apa? Statistical multiplexing. Jadi ibaratnya di mana user mendapatkan slot ketika dia ingin mengirimkan data. Jadi ada mekanisme dia ngasih tahu dulu. Saya mau ngirimin data nih, maka dikasih jatah waktunya gitu. Ya, itu namanya apa? Statistikal itu berarti kan yang paling sering mengirimkan maka dia dapat jatah waktu. Atau kalau di sini kalau dia pengen ngirimin data maka dia ngasih tahu dulu. Dia gambarnya kayak gini ya. Misalnya di sini ada user 1, user 2, user 3, user 4, user 5 gitu ya. Ketika user 1 mau mengirimkan data maka dia katakanlah memberikan sinyal gitu ya, saya mengirim data gitu ya, maka nanti diberikan jatah waktunya. Kalau misalnya user 2 nggak mau ngirimin data ya udah,
ya. Nah, nggak diberikan waktunya, ya. Kemudian misalnya user keempat, ya dia request juga, nanti dikasih jatah waktunya. Ini kalau keluar di UTS kayaknya bagus ya. UTS tentang ya berapa soal? 10 apa 20? 5, tapi nanti ada turunannya ya. Udah ya, itu yang satu kedua masih mudah dipahami. Yang agak sulit dipahami adalah yang ketiga ini. Namanya adalah spread spectrum ya. Where the output signal which appear like noise ya occupy more bandwidth than original signal ya. Di sini ada dua type of spread spectrum ya. Yang pertama adalah direct sequence SS ya, spread spectrum, di mana frequency spectrum of data signal is spread using a code. Kuncinya di sini nanti ada penggunaan code ya. That is uncorrelated with that signal and the code are unique for every user and uncorrelated with other code. Jadi nanti ada penggunaan code di sini. Ya, ada code 1, ada code 2. Ya, ini kalau kita lihat agak beda dengan yang frekuensi division multiplexing ya. Kalau frekuensi kan seperti ini ibaratnya lebih lebih kompleks lagi lah seperti itu ya. Oke. Jadi yang pertama di situ ada direct sequence SS ya, menggunakan code. Yang kedua adalah frequency hopping SS ya. Frequency hopping SS where the transmitted frequency is pseudo randomly change at a rate call ya. Ini agak susah kita menjelaskannya. Ya intinya adalah ada penggunaan kode ya. Jadi frekuensinya nanti di spread seperti ini ya. Jadi user nanti bisa menggunakan code di mana masing-masing user menggunakan code yang berbeda. Itu aja ya. Ini nggak bakal keluar nih di UTS ya. Oke, kemudian di sini ada pembahasan lagi. Apa perbedaan antara ketiga cara tadi ya? The different media sharing schema are included in figure 1 yang tadi ya. They can be summarized as follow. Kalau yang pertama, frequency division multiplexing, a user is assigned a part of the frequency spectrum that they use all the time ya. Jadi setiap user memiliki channelnya sendiri-sendiri ya. Itu di FDM. Ini keluar di UTS ya. Apa perbedaan antara FDM, TDM sama yang SS tadi ya. Nanti kalau nggak keluar di UTS Anda jawab aja ya gitu. Nggak bisa gitu Pak ya. FDM tadi apa? Setiap user memiliki frekuensi spektrumnya atau channelnya sendiri-sendiri, jadi dia bisa ngirim berbarengan gitu ya. Yang kedua apa? TDM, the user is allowed to use the entire frequency spectrum but only part of the time. Tadi ada dua jenisnya ya. Yang terakhir adalah SS ya, spectrum. Each user can use the entire spectrum all the time as long as they use a code ya. Ada kodenya gitu ya. That is uncorrelated to other code to transmit their data ya. Jadi setiap user punya kode masing-masing ya ketika dia ingin mengirimkan data gitu ya. Coba kita baca di sini. Setiap pengguna dapat menggunakan seluruh spektrum sepanjang waktu selama mereka menggunakan kode yang tidak berkorelasi dengan kode lain untuk mengirimkan data mereka gitu ya. Bedanya sama yang time gimana? Kalau time kan slot waktu aja gitu ya. Bedanya sama frekuensi apa? Frekuensi kan dikasih frekuensinya masing-masing. Kalau di sini ada apa? Penggunaan code. Gitu aja kali ya. Masih sederhana lah. Ya, UTS scoring juga ya. Oke, udah ya, beres. Kita bungkus saja. Sekarang kita masuk ke 1.4 ya. Ini nanti banyak keluar kalau di sertifikasi yang network plus ya, ini keluar nih ya. Data network arsitektur. Tapi saya coba ngikutin dari e-booknya aja. Oke, kita ikutin aja. Because data communication deal with exchange of data message within computer, transferring a message from one computer to another is not a trivial task ya. As all conditions have to be anticipated and the necessary course of action exhaustively specified. Maksudnya apa? Karena komunikasi data berurusan dengan bertukar data di antara komputer satu gitu ya. Transferring a message from one computer to another is not trivial task. Jadi
urusan ngirim data dari satu komputer ke komputer yang lain itu bukan sesuatu yang sederhana. It's not a trivial task ya, bukan sesuatu yang sepele gitu ya. Jadi kita perlu aturan, kita perlu protokol ya, kita perlu standar. Alasannya karena di sini disampaikan urusan ngirim data itu kita mah sekarang terima beres aja ya. Oke, kita nggak pernah mikir bagaimana orang sejarahnya bagaimana mengirimkan data dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, kita ketemu sama yang namanya ISO. Apa itu ISO? ISO itu adalah International Standard Organization. Dia mengenalkan namanya OSI. OSI itu apa namanya? Open System Interconnection. Oke, ini ISO itu dari kata bahasa Yunani ya. ISO-nya atau OSI-nya saya lupa. Coba kita cari. OSI, arti OSI dari bahasa Yunani. Saya lupa. OSI apa ISO-nya saya lupa. ISO kayaknya. Bukan OSI tapi ISO-nya. Saya agak ketukar. Nah, ini dia ISO ya. Bukan ISO yang ini. Oh, benar ada nih ya, ada nih. Kelihatan nggak? ISO itu dari kata isos ya. Ini nggak bercanda ya. Ini serius ya. Ya, ISO itu adalah ISO itu ada singkatannya, tapi sebenarnya dia diturunkan dari kata isos dari bahasa Yunani. Artinya apa? Kesetaraan ya. Jadi ISO itu ada kepanjangannya, tapi sebenarnya juga diambil dari kata Yunani namanya isos ya. ISO sama isos beda Pak. Oh, ini ISO-nya banyak gitu ya. Bercanda itu ya. Jadi isos itu artinya apa? Kesetaraan. Kita butuh standar, kita butuh protokol. Udah ya. Nah, organisasinya apa? Organisasinya adalah ISO ya. International Standard Organization. Nama ininya apa? OSI apa? Open System Interconnection gitu ya. Nah, ini mereka mencoba membuat layer-layer ya, membuat model ya. Membuat model untuk mengimplementasikan data communication ya antara satu sistem dengan sistem yang lain. Itu ya. Ini kayaknya mirip sama pengantar jaringan ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini gambarannya. Ini adalah OSI model. OSI itu apa tadi? Open System Interconnection. Nah, jadi karena sistem ini adalah kompleks, maka di breakdown menjadi beberapa layer. Ya, nanti kita ketemu lagi sama TCP/IP-nya. Tapi kita sekarang bicara tentang OSI model. OSI model ini nanti Anda belajar lagi. Anda kalau MTCNA juga ditanya ini ya. Sertifikasi Network Plus juga ditanya ini. Oke, coba. Jadi di sini ada berapa layer kalau di OSI? Ada 7 ya. Ada physical layer, ada data layer, ada network layer, ada transport layer, ada session layer, ada presentation layer sama application layer. Walaupun di jaringan pakai TCP IP model. Tapi kita ikutin aja di sini. Oke, jadi di sini tadi sudah kita sampaikan karena mengirimkan data atau bertukar informasi itu adalah sesuatu yang sulit, maka kita butuh standar. Butuh standar itu supaya setiap orang nanti ibaratnya bisa ngikutin standar itu. Karena kan perusahaan-perusahaan yang bikin hardware, yang bikin software kan banyak gitu ya. Itu alasan kedua. Alasan pertamanya adalah karena ini adalah sesuatu yang tidak sederhana lah. Oke ya, apa tadi OSI? Open System Interconnection. Apa itu ISO? ISO adalah International Standard Organization. Apa itu ISOS? Kesetaraan. Kesetaraan ini sebenarnya akan diartikan sebagai standar ya. Sebagai apa? Standar ya. Jadi kalau orang bilang tentang standar, maka dia bilang apa? ISOS. Ya, helm ada standarnya enggak? Ada, itu ya. Oke, itu maksudnya ISOS itu seperti itu. Oke ya. Oke, kita masuk di sini. Each layer, apa artinya each layer? Setiap layer with deal. Deal itu apa deal? Deal ya, deal itu apa?
berhubungan ya, berhubungan dengan berhubungan dengan waktu. Kita istirahat dulu ya, boleh nggak ya?